Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia damai sejahtera selalu bagi segenap umat sekalian alam semesta. Dan salam kebudayaan kami dari Jawa Dwipa. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Saudara dan sahabat terkasih yang menyaksikan konten ini, malam ini luar biasa kita kedatangan saudara-saudara saya. Yang pertama ada Mas Elang, selamat malam. Yang kedua juga ada Mas Yogi, selamat malam. Selamat malam. Ya, beliau-beliau ini adalah rekan-rekan yang terpilih untuk menjadi kelanjutan di dalam proses pembinaan meditasi Tantra Spektra Indonesia. Kami akan membuat gelembung-gelembung baru, wacana-wacana baru untuk memekarkan konsep ini supaya menjadi konsep meditasi Tantra Spektra lebih berkembang jauh dari wilayah masing-masing. Dan malam hari ini kita akan sedikit diskusi dengan waktu yang singkat ini untuk memberikan pemahaman tentang meditasi Tantra Spektra Indonesia. Apa fungsinya? Apa tujuannya, apa arti dan maknanya, dan apa hasil dari teman-teman ikut bergabung di meditasi Tantra Spektra. Nah, sekaligus kita juga mau sharing-sharing bagaimana manfaat dari meditasi Tantra Spektra ini untuk bisa mendapatkan jaminan dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa tentang kesehatan, kesejahteraan secara umum. Kalau memang kita belajar dalam pendidikan apapun, kadang di sekolah-sekolah itu ada nilai. Murid itu berprestasi maka nilainya bisa 100, 90 dan sebagainya. Tapi kalau yang bergabung di meditasi Spektra, meditasi Tantra Spektra Indonesia ini tidak ada nilai angka. Nilainya adalah kebahagiaan terus terjalin, terus tingkatkan iman, nilai-nilai luhur, kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan sekaligus material, usahanya bisa lancar, kemudian teman semakin banyak, literasinya, kehidupannya semakin bagus, dan semakin menjalin silaturahmi, dan bisa memberikan gambaran cahaya kepada orang di sekitar kita seluas-luasnya. Gimana menurut rekan-rekan di sini? Kita akan arahkan kepada Mas Elang dulu, memberikan perkenalan dan juga wacana, sekaligus ada pertanyaan-pertanyaan tentang meditasi Tantra Spektra Indonesia. Dipersilakan Mas Elang. Selamat malam, salam rahayu kinasi bagi para sahabat kita semua. Kebetulan saya di sini pernah beberapa kali mencoba melakukan sebuah meditasi ya Gus ya. Dan di situ saya mendapatkan ketenangan jiwa. Ketenangan bagi saya untuk lebih mendekat kepada Tuhan dan semesta. Dan di malam hari ini saya ada pertanyaan buat penjenengan Gus. Apa yang dimaksud dengan meditasi Tantra Spektra? Mohon penjelasannya Gus. Terima kasih Mas Elang. Yang mana ada pertanyaan tentang apa ya meditasi Tantra Spektra Indonesia. Meditasi pasti banyak yang mengenal. Meditasi adalah persamaannya seperti semedi. Di zaman dahulu kala, para leluhur kita itu mengantarkan untuk mengkaji dalam hidupannya, menyatukan diri, untuk menemukan jati diri. Pasti beliau-beliau melakukan semedi kan? Semedi di arah wilayah, air terjun, batu-batuan, gua-gua. Padahal di situ ada maknanya. Semedi itu, meditasi itu ada makna bahwa mendekatkan diri kita kepada sinergi alam, kepada Sang Kholik atau Tuhan Yang Maha Esa, supaya ingin mendapatkan kenyamanan, menetralisir kehidupan ini. Mungkin ada aura negatif mereaksi di tubuh kita untuk menjadikan ilmu kesehatan, mengatur ritme pernapasan untuk kenyamanan, kesehatan, ketenangan diri, dan artinya menemukan jati diri. Itu namanya meditasi, untuk menumbuhkan satu konsep kehidupannya lebih bersabar, dan ilmu kesehatan ini dibutuhkan setiap orang.
Seperti mobil, kalau harus ada gigi berarti ada juga netral. Maka mesin itu seperti itu lah. Otak kita, pemikiran kita, raga kita juga seperti itu. Maka perlu dinetralisir dengan meditasi, ketenangan hati, untuk mendapatkan inspirasi dari alam dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu meditasi. Kalau tantra itu dari dalam zaman dulu sudah ada. Nah, tantra itu diartikan perkembangannya yaitu untuk membawa keselarasan diri, yaitu menemukan kesadaran diri melalui jiwa-jiwa yang baik dan hati yang suci. Jadi tantra itu adalah ilmu kesucian diri, menyucikan diri untuk bisa kita melakukan hal yang baik dan positif. Lah, spektra itu adalah sebuah gelembung kekuatan imajinasi yang disebutkan nama spektra adalah gabungan elemen di segala ranah bidang lini. Mesin-mesin kalau bergabung menjadi spektakuler ya. Nah, tubuh ini punya imun, jadi punya gizi, punya vitamin, itu digabungkan, dikamulase melalui sinergi di dalam tubuh menjadi spektra. Jadi meditasi Tantra Spektra Indonesia ini adalah persemedian berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri dengan iman yang tebal dan baik untuk keselarasan diri dengan cara mencucikan hati yang bersih untuk menyatukan energi alam yang ada di bumi ini dengan energi jagat kecil ini untuk berkamulase menjadi kesatuan, imun meningkat, cerdasnya luar biasa. Apa yang Anda inginkan nanti bisa tercapai dengan meditasi Tantra Spektra Indonesia. Itu artinya. Nah, sekarang yang kedua, ini ada Mas Yogi mau memperkenalkan diri, yang beliau nanti akan menjadi instruktur pembina meditasi spektra. Jadi meditasi ini tidak mempengaruhi bahwa seorang instruktur guru itu harus berusia tua, paham dengan kehidupan yang nyata, pandai mendiskusikan sesuatu atau keilmuan-keilmuan yang sudah dipelajari. Bukan masalah itu. Ini masalah ketulusan hati. Tidak muda, tidak tua, tidak ada adu ilmu, tidak ada menyombongkan keilmuan. Apa arti ilmu kalau besar ilmunya, tinggi ilmunya, tidak ada budi pekerti, maka tidak akan berguna ilmu tadi. Makanya ada manfaat-manfaat. Instruktur pembina di meditasi Tantra Spektra tidak melihat usia, tapi dari karakter kelahiran dari bibit bobot itulah yang menjamin untuk bisa menjadi pembina instrukturnya dalam meditasi spektra ini. Kalau bertanggung jawab membawa roh suci ini disebarkan melalui energi. Seperti magnet itu. Kenapa magnet itu bisa mendorong? Berarti kita ini saling ada isi energi itu. Energi itulah yang membuat kita hidup. Contoh, kalau kita hidup ini sendiri di alam bumi ini, kurangnya banyak masyarakat yang kita dihadapi, itu kesombongan itu luntur, hilang. Karena tidak ada yang disombongkan kepada orang lain. Semakin banyaknya manusia yang mendedikasi dalam hidupnya ini, dengan gaya hidupnya yang berubah-berubah ini, imajinasi para profesor atau para pencipta karya-karya dengan mobil bermerek-merek, dengan mobil mahal, tapi toh bensinnya kan ada Pertamax sama Pertalite. Nah, dua saja, yang berubah adalah mereknya. Maka tidak ada disombongkan. Yang kaya juga meninggal, yang miskin juga meninggal, yang cakep, yang ganteng juga meninggal, yang jelek juga meninggal. Semuanya akan tergerus waktu. Nah, waktu itulah yang kita selaraskan. Jadi kalau mau masuk meditasi spektra, akan mendapatkan keilmuan dan pengalaman, pengetahuan yang luar biasa. Nah, ini sekarang Mas Yogi mau memperkenalkan diri, sekaligus nanti akan ada bertanya-tanya tentang meditasi Tantra Spektra. Dipersilakan. Ya, selamat malam, salam rahayu, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Yogi dari Jombang. Nah, perjalanan saya ke sini tuh sebenarnya saya akan berjalan di budaya. Dari kecil itu kepengen di budaya. Semenjak ketemu panjenengan termasuk Gus Matur Nuwun, kebersamaan saya ini terasa melekat dan sangat bahagia setelah di sini ya, ketemu sini. Mungkin ini di meditasi Tantra saya mau ada pertanyaan. Bagaimana seseorang ini bisa menjadi seorang instruktur meditasi, dan apakah
seseorang bisa menjadi seorang meditasi instructor yang lebih profesional itu bagaimana langkah-langkahnya? Nggih, amit nyun sewu. Terima kasih Mas Yogi sudah memberikan pertanyaan yang baik, yang luhur, yang bisa memacu adrenalin kita, emosi sensasi kita yang menonton konten ini, itu akan meningkat. Karena di mana rasa perasaan panjenengan yang di sana dulu ada keinginan menjadi seorang instruktur. Bagaimana cara bermeditasi yang benar? Karena imajinasi seseorang itu berbeda-beda. Dari tingkatan sudut pandang olah pikir berbeda-beda, pelajaran dengan morsid dan guru-guru yang berbeda-beda. Tapi ingatlah, belajar tanpa guru dan pembina itu akan tersesat dalam prosesnya. Karena ilmunya itu harus ada misi pengalaman, diisi pengalaman dari orang lain yang baik, yang luhur, yang mengarahkan. Karena belajar tanpa berpikir itu berbahaya, berpikir tanpa belajar lebih berbahaya. Maka kita perlu silaturahmi untuk mencari teman-teman, guru-guru pembina yang baik. Dan guru pembina yang baik tidak terlihat itu sebagai guru. Dia akan menggunakan ilmu, kalau Jawa Jolo Sutro. Bagaimana menjadi sahabat, menjadi rekan, tapi nggak terasa mengajarkan sesuatu yang manfaat untuk mereka. Itu guru yang baik. Karena guru adalah digugu dan ditiru. Semakin berat ilmunya, semakin tinggi ilmunya, beliau akan menunduk seperti padi. Bila perlu kita tidak terlihat seperti seorang sang guru, kan begitu. Itu baru selamat sampai di jalannya waktu, kelanggengan ilmu itu menjadi kesejatian ilmu sesungguhnya. Bagaimanakah menjadi instruktur profesional di dalam meditasi ini? Itu kembali kepada diri, Mas Yogi ya, rekan-rekan semua. Bagaimana perilaku setiap hari ini kita akan terus beritme dengan tata sistem yang baik. Jadi perilaku yang baik, tata bicaranya sopan santun dengan baik. Karena jawabannya adalah seseorang yang berbicara tumpang tindih, tidak teritme, ada getaran, rasa takut, rasa sungkan, emosional, itu mempengaruhi perilaku kehidupan orang itu sendiri. Maka seni berbicara itu bertanggung jawab hasil akhir dari perilaku orang tersebut. Wahai saudaraku di sana di mana Anda berada, kalau Anda menyaksikan kebanyakan problem-problem itu tumbuh karena diawali dengan berbicara. Pertengkaran, berbicara. Mau ngambil sesuatu, Anda berbicara, bukan diam. Kecuali orang itu gila. Kalau kita yang wajar, mau ngambil minum aja berbicara. Berbicara pada siapa? Hati nyenengan berbicara pada diri ini. Saya mau ngambil minum, walaupun gak diucapkan kan. Seandainya itu diterangkan dan diucapkan kepada masyarakat atau orang lain, itu berbeda. Karena ruh hati suci ini ngomongnya pasti halus. Pasti halus menentukan karyanya dalam hati ini. Saya mau mengambil minum di hatinya. Pasti gerakan tangan mengikuti secara motorik otak. Saya pengen merokok. Ya kan hati dulu yang ngomong. Itu ngomong. Nah, itu coba direaksi melalui keilmuan. Baru diajarkan dengan sebuah proses pelatihan diri yang tidak tanpa batas, terus berlatih. Karena bijaksana, tertulis bijaksana adalah sama dengan belajar terus menerus sampai kita meninggal dunia. Itu arti bijaksana. Makanya orang berperilaku bijaksana perlu wawasan luas. Biasanya orang yang sudah bijaksana sudah tahu arti kematian dalam hidup rasanya. Jadi rasa kalau sudah dimatikan dalam kata bijaksana, berarti orang itu mampu dalam bijaksana. Tutur katanya halus, perilakunya juga sesuai, dan konsep itu kelanggengan. Bila mana itu tidak sesuai, maka tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Nah, instruktur di sini dibutuhkan dua. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda sekarang tinggal, kalau mendengar ini, ikut bergabung menjadi pelatihan instruktur meditasi, diperbolehkan. Dan ingat, kita legalitas. Menkumham, di situ konsep ada Tantra Indonesia, legalitas, kemudian ada tujuan, ada arti tupoksi. Jadi ini meditasi murni dari konsep leluhur untuk masa depan bangsa, yaitu ajaran budi pekerti luhur. Maka di sini untuk menjadi guru-guru profesional
harus dikembalikan kepada diri itu. Pandai-pandailah, pinter-pinterlah, cendekiawanlah cara belajar dedikasi tentang seni berbicara yang baik. Itu sering dilatih. Kemudian berperilaku yang baik supaya kalau Jawa ini manjing antara bicaranya dan lakunya sesuai. Seperti itu. Melalui wirasa, wiraga, wirama, aturan, kebutuhan, sarana, waktu kita hening, dan pergerakan, pertumbuhan, dan perolehan. Maka disitulah menjadi guru-guru instruktur yang handal dan terus menjadi dedikasi yang baik. Dan hasil karya nanti kalau sudah sukses pasti tidak sombong diri karena kita sudah mengalami proses kebijakan dalam hidup yang lebih baik. Mari bergabung bersama Meditasi Tantra Spektra Indonesia, bergabung bersama kami, dan waktunya saya akan undur diri. Saya Gus Rama, nama lengkapnya Sri Rama Suryantara Brahmana, sebagai koreografer mentoris Meditasi Tantra Spektra di Legalitas Tantra Indonesia yang terbaru ini untuk menyatukan Nusantara melalui gelembung magnet energi yang positif, karena akan digelar di alun-alun, di kota-kota lain. Maka barangkali kota-kota lain ingin bergabung untuk menjadi gurunya, hubungi di nomor kita ini. Mas Elang duluan akan memberikan gambaran wacana dan harapan, sekaligus acuan untuk testimoni mengajak kawan-kawan seluruh Nusantara. Dipersilakan. Terima kasih Gus. Jadi seperti ini ya, mohon maaf. Ketika saya mulai mendalami atau mempelajari tentang meditasi, di mana meditasi itu ternyata ada sebuah kekuatan dari supranatural atas kehendak Tuhan menyatu dalam diri. Ketika sudah terjadi proses penyatuan di dalam diri, maka apa yang tidak lancar di dalam diri kita pribadi atau usaha kita akan diperlancar semuanya oleh Tuhan. Maka dengan meditasi ini kita akan lebih bisa berdekatan diri dengan Tuhan, diri pribadi atau lingkungan kita sekitarnya. Terima kasih Gus. Jadi energi positif itu akan memberikan pengaruh dampak besar kepada wilayah yang Anda dudukin. Ini yang disebut konsep supranatural yang tidak dipikirkan pakai akal, tapi alam semesta dengan keanehan, keajaibannya Tuhan Yang Maha Esa memberikan karya itu indah. Dan semua masalah akan tertutup dan selesai dengan paruh dan berjalannya waktu. Akan menyembuhkan luka kita. Spirit adalah ruh, intelektual cara kita berpikir. Bagaimana kita cerdas, cendekiawan dengan berbicara sama ruh suci kita, yaitu diri kita sendiri. Silakan Mas Yogi. Ini kalau saya ya, apa yang barusan dikatakan sama Mas Elang, apa yang saya rasakan selama ini itu hampir sama. Kebahagiaan dalam diri saya itu semakin hari ini kok semakin baik, nggak kayak yang sebelumnya melakukan meditasi. Ya harapan saya semoga teman-teman atau saudara-saudara yang lain atau yang belum tahu meditasi ini bisa nanti kita bergabung, belajar bersama untuk meditasi. Semoga Anda juga bisa sama diberi kebahagiaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja dari saya. Saudaraku sahabat terkasih, bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu didebatkan. Bahwa sesungguhnya tidak perlu ada emosi amarah, kebencian. Dihilangkan itu semua untuk kesehatan jiwa dan meningkatkan spiritual kita mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sifat Tuhan itu benar-benar Anda yakini karena orang beriman mempercayai gaib. Gerakan otak inspirasi kalbu akan membuka situs tujuan Anda. Kenapa kalau Anda belajar agama, tiba-tiba semakin jadi, hari demi hari tidak semakin baik, marah semakin jadi, emosi semakin sensasi, kebencian Anda tanam. Berarti kalau kita belajar agama, keyakinan ini sangat baik sebenarnya kalau kita kaji dengan difinishingkan dengan meditasi, penetralan diri. Tapi dengan meditasi ini bergabunglah memfinishing, menyatukan Nusantara. Ilmu yang baik disinarkan dari hati yang tulus dan luhur, dan duduk tenang, berkaca pada penggala kita bahwa semua terjadi karena kuasa Allah dan yang memulai adalah diri kita sendiri. Mari kita selesaikan semua itu dari diri kita sendiri dengan ketenangan hati, kesejukan diri,
dan gelembung otak kita bersama spektra gabungan antara elemen di tubuh kita untuk menyikapi temukan jati diri dengan suci untuk berdekatan dengan sifat Tuhan. Orang yang punya sifat Tuhan akan santun dan berbagi dan tidak bisa melihat orang itu sulit, tidak bisa melihat orang itu susah. Kita bantu mereka. Semakin banyak amalan ikhlas, inti karunia hati, luhurnya amalan sejati, maka berbuatlah baik, maka energi kita bertambah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia damai sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun, dan salam Rahayu ingkang kinasih.